Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Amma ba'd. Mari sama-sama semuanya kita mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan dari mulai kegiatan khutbatul ars, bahkan mungkin mulai kita semuanya melangkahkan kaki di pondok pesantren Madinah Nurul Fajri ini untuk belajar, untuk mengabdi, semuanya ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka semuanya ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaatul uzma. Mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma itu kepada kita semuanya di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang pertama, yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kita semuanya, murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Abdul Latif SSC MPD beserta Umi Hajah LC Fatimah Zahra SSC. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran atas segala urusan, dan mudah-mudahan kita semuanya yang menjadi muridnya senantiasa bersama dengan beliau, mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk dari beliau semuanya. Yang keduanya, tak lupa Bapak pendiri Pondok Pesantren Madinah Nurul Fajri, Bapak Haji Edi Suhaidi beserta Haji Edi Suhaidi, yang mana Bapak pendiri pada kesempatan kali ini, pada hari-hari ini sedang kurang sehat. Maka dengan ridhonya, dengan mohonnya kepada antum semuanya, mudah-mudahan ayah kita semuanya, pendiri Pondok Pesantren Darul Fajri segera disehatkan kembali. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta yang kami hormati, yang kami muliakan jajaran direktur, panca direktur, dari mulai direktur kemandirian, dari kemudian direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, direktur kesekretariatan, dan direktur keuangan, serta mu'alim-mu'alimah yang kami muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semuanya ada
di dalam ketaatan, dan senantiasa Allah jaga mereka di dalam membimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya santri-santri sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, kalau nggak salah anak mulainya jam 7:30 ya. Berarti nanti sebelum 7:30 panitia antum sudah mulai, karena anak ngisinya 7:30, mungkin jam 7 udah mulai kayak gitu ya. Tadi 7:30 lebih, 7:30 lebih 10 baru mulai kayak gitu. Jadi jangan menunjukkan, jangan mencontohkan kepada santri-santri yang lain bahwa ngaret itu menjadi budaya. Budaya kita, kebiasaan kita, disiplin waktu. Maka jam 7:30 materi sudah menyampaikan, maka jam 7 sudah mulai acara. Ya. Begitu pula kelas 6. Yang banin ada. Kegiatan kuliah umum ini dilaksanakan untuk seluruh santri. Maka kelas 1 sampai kelas 6 turut hadir tepat waktu, ya. Jangan sampai karena antum kelas 6 tidak ada yang menggerakkan dari pengurus, tentu tidak menempati jam atau waktu. Maka kedepannya atau nanti pemateri kedua antum usahakan tepat waktu. Siap ya? Santri sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan telah kita laksanakan, dari mulai kegiatan khutbatul ars, yang mana itu adalah khutbahnya pimpinan pondok untuk menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika. Sebelum kegiatan khutbatul ars ada persiapan-persiapan yang lainnya, dan itu tentunya kita sudah lewati bersama. Nah, kemudian dilanjut pada hari ini, pada hari Kamis, setelah beberapa hari kegiatan perlombaan, kita lanjut kegiatan kuliah umum, yang mana kuliah umum ini adalah rentetan daripada kegiatan khutbatul ars. Maka setiap setelah khutbatul ars, kegiatan khutbatul ars, pasti ada kegiatan kuliah umum. Gitu. Bukan hanya dari tahun-tahun baru atau tahun-tahun sekarang. Bahkan saya sebelum masuk ke Nurul Fajri itu sudah terlaksana kegiatan khutbatul ars. Pernah ketika itu melihat foto-foto zaman dulu, zamannya angkatan 1, angkatan 2 menjadi petugas khutbatul ars. Itu tanda bahwa kegiatan khutbatul ars terselenggara dari awal berdirinya pondok pesantren. Kemudian lanjut ketika saya menjadi santri baru pun sama. Ketika itu priangan cuma 3 orang, ada dari yang Bandung, kemudian Pangandaran, kemudian anak Ciamis, bertiga. Awal masuk, kemudian pertengahan masuk pun masih ada, masih terselenggara kegiatan khutbatul ars. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 udah jadi peloton, udah jadi paskibra, kemudian kelas 5, kelas 6 udah jadi panitia. Bahkan sekarang jadi seorang pengabdian kurang lebih 6 tahun, itu masih terselenggara kegiatan khutbatul ars. Itu maka pasti setelah kegiatan khutbatul ars ada kegiatan kuliah umum. Nah, kegiatan kuliah umum ini menjadi sunnah bagi pondok-pondok modern. Umumnya pondok modern, seluruh pondok modern yang ada di Indonesia, baik Gontor, kemudian Darul Rahman, kemudian Ummul Qura dan yang lain sebagainya. Termasuk khususnya pondok pesantren Nurul Fajri.
pasti ada kegiatan khutbatul arsy di awal tahun ajaran. Nah, kegiatan khutbatul arsy ini adalah khutbah dari pimpinan pondok pesantren modern kepada seluruh santri khususnya dan umumnya kepada seluruh sivitas akademika agar seluruhnya paham terhadap apa yang ada di Nurul Fajri. Kalau kemarin khutbahnya Abi itu menjelaskan ke Nurul Fajri apa yang kau cari, maka semuanya itu menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk tajdidun niat ke Nurul Fajri apa yang kau cari. Untuk santri baru ke Nurul Fajri apa yang kau cari. Untuk santri kudama, untuk santri lama dari kelas 2 sampai kelas 6, semuanya apa yang kau cari, termasuk juga pengabdian, apa yang kita cari di Nurul Fajri. Maka ketika sudah mengerti terhadap esensi daripada arah pondok pesantren, maka santri-santri akan tekun, akan disiplin, kemudian pengabdian bersama akan semangat dalam mengajar. Nah, di awal pertemuan kuliah umum pada kegiatan, pada rentetan acara khutbatul arsy itu salah satunya lita'arufu. Kita semuanya atau santri baru mengenal pondoknya seperti apa, kemudian mengenal isinya seperti apa, mengenal orientasinya seperti apa, mengenal kegiatannya hingga program-programnya sampai seperti apa. Jangan sampai kita masuk ke Nurul Fajri itu hanya sekedar taklid, ikut-ikut aja, tidak mengerti terhadap program, tidak mengerti kelas 5 misalkan, kenapa antum bisa dilantik ketika kelas 5, itu tidak mengerti hal kegiatan tersebut, maka sayang sekali. Kemudian yang keduanya tadi berkaitan dengan lita'arufu, ya tentunya kita semuanya santri-santri dari mulai banin dan banat itu semuanya berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah, berbeda-beda asal gitu. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera dan lain sebagainya, ada yang dari Jabodetabek gitu. Nah, itu untuk mengenal dan mengetahui bagaimana kultur daripada orang Sumatera itu seperti apa, orang Jawa itu seperti apa, orang Sunda itu seperti apa, kayak gitu. Maka di awal-awal pasti ketika orang Sunda bareng sama orang Jawa atau orang Jabodetabek, katakanlah Jakarta, itu kadang-kala pasti ada belum sefrekuensinya, maksudnya belum klop, apa bahasanya, ya belum bisa berteman baik kayak gitu. Nah, lama kelamaan antum juga mengetahui bagaimana kultur seorang Sunda itu seperti apa, orang Jawa, orang kemudian orang Jawa itu seperti apa, kayak gitu. Dulu juga sama ketika awal menjadi seorang santri baru, mengenal orang yang Jabodetabek, salah satunya Jack itu alumni, yaitu pasti darah tinggi terus gitu, anak turunan Sunda yang biasanya berkenal sama teman-teman itu dengan teman-teman yang lemah lembut gitu. Kemudian bareng dengan orang yang Jakarta, yang Logua, kemudian bersahabatnya gaul kayak gitu, sehingga ada rasa kaget, dan di situ mulailah mengerti terhadap suku, kemudian keadaan kultur yang ada di Indonesia, sehingga kita semuanya paham dan tidak salah pengertian.
Kayak gitu. Santri-santri sekalian yang berbahagia, setelah diadakannya kegiatan Khutbatul Arsy, maka diharapkan santri dapat belajar dengan tekun, mengerti terhadap segala bentuk sistem yang ada di pondok pesantren. Salah satunya mengenal dan juga paham mengapa ia harus disiplin, mengapa ia harus sholat berjamaah, mengapa ia harus aktif di organisasi, mengapa ia harus ikut kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, mengapa ia harus berbicara bahasa Arab dan Inggris. Nah, maka lambat laun hari demi hari pasti akan paham ya kenapa kita semuanya harus disiplin. Maka sedikit ini menyampaikan terkait Khutbatul Arsy, maka nanti akan disempurnakan oleh guru-guru kita di sesi berikutnya. Santri-santri sekalian yang berbahagia, sebelum lanjut perkenalkan, saya Henry sebagai Direktur MPO. Kelas 1 tahu MPO itu apa? Enggak ya? Nanti kakak kelasnya akan menjelaskan terkait bagian MPO itu seperti apa, yang salah satunya menaungi bagian-bagian kedisiplinan, kemudian keorganisasian, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, bahasa dan lain sebagainya. Nah, di Nurul Fajri ada 5 direktur. Ya, setelah pimpinan pondok itu ada 5 direktur. Ya, yang salah satunya direktur MPO, direktur keuangan, direktur kesekretariatan, direktur kemandirian, direktur TMI. Nah, kalau direktur TMI itu oleh siapa? Oleh Sadiki. Nah, itu sekilas terkait direktur yang nantinya mungkin langsung dilengkapi oleh guru-guru kita setelah sesi ini. Santri-santri sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait moto, kemudian pancajiwa, pancajangka, dan kegiatan yang ada di pesantren. Nah, sebetulnya ini sangat berat sekali materi ini, cuman guru-guru menyarankan untuk anak pribadi menyampaikan ini. Mudah-mudahan kurangnya nanti dijelaskan, dilengkapi oleh guru-guru yang selanjutnya. Kelas 1, siapa yang tahu moto Nurul Fajri? Atau kelas 2, Cung? Yang tahu nanti dapat hadiah. Kelas 2, Banat ada? Kelas 3, moto Nurul Fajri. Kelas 4, antum kelas berapa? Kelas 3 ya? Bisa? Sini. Ayo. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sebutkan moto Pondok Pesantren Nurul Fajri. Yang pertama,
Nggak tahu katanya. Gimana dong? Ada yang bisa ganti? Tadi kelas 4 ada? Kelas 5? Moto Nurul Fajri, moto. Cair, boleh maju. Antum Paslin, Mas Robi. 1, 2. Boleh tepuk tangan dong. Sebutkan moto Nurul Fajri. Berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berbuah Islamiyah, kebebasan. Ada 4, betul nggak? Ya, tepuk tangan buat Syahid. Nanti hadiahnya. Yang pertama, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Gak ada ukhuwah Islamiyah menjadi panca jiwa. Tapi gak apa-apa, 3-nya benar. Nah, santri-santri sekalian yang berbahagia, moto dan panca jiwa ini menjadi falsafah pesantren. Falsafah itu apa? Falsafah atau gagasan atau pandangan yang nantinya akan menjadi prinsip paling dasar yang dimiliki oleh pesantren, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah moto atau prinsip. Yang pertama adalah berbudi luhur. Ambil nggak? Berbudi luhur. Berbudi luhur artinya adalah berakhlak yang mulia, berakhlak yang sopan, yang baik. Maka ini menjadi berbudi luhur ini menjadi landasan paling utama yang ditanamkan oleh Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri kepada seluruh santri umumnya, khususnya dan umumnya kepada sivitas akademik. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 bahkan pengabdian. Jadi bagaimana mungkin santri tidak punya akhlak yang baik? Bagaimana mungkin santri tidak punya sopan santun? Sedangkan falsafah utama yang ada di pondok pesantren ini adalah berbudi luhur. Kalau sekilas mengingat daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam arti kata akhlak, yaitu adalah yang pertama setidaknya ada 4. Akhlak akliyah, yaitu akhlak kejernihan terhadap pikiran. Kemudian godobiyah, yaitu emosional atau kemarahan atau marah. Kemudian syahwiyah, yang mana syahwiyah ini keinginan terhadap syahwat. Yang terakhir adalah wahmiyah atau angan-angan secara sifatnya seorang manusia, kayak gitu. Maka semuanya santri-santri akan dibina dan dididik di pesantren Nurul Fajri terhadap akhlak-akhlaknya. Nah, cuma kadangkala ada saja santri-santri yang masih
belum bisa menerapkan terhadap akhlak-akhlaknya. Kayak contoh sederhananya, bagaimana ketika memanggil teman harus pasti harus teriak-teriak, kemudian menggunakan sandal dengan cara menggesek, kemudian ketika harusnya ketika jajan kemudian ngambil nasi itu ngantri, akan tetapi tidak terselenggara atau tidak terlaksana. Maka semuanya ini menjadi tanggung jawab semuanya, terkhusus untuk pengurus. Maka itu semuanya harus dievaluasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berbadan sehat. Tentunya santri-santri sekalian yang berbahagia, kita semuanya tentu satu niatan, satu tekad untuk ke Nurul Fajri untuk belajar. Maka kalau misalkan kita niat dari rumah ke Nurul Fajri untuk belajar, tentunya badan kita harus sehat. Bagaimana bisa kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kalau seandainya badan kita tidak sehat? Kayak gitu. Tubuh yang sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren tentu mudah, tentu bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menjaga kesehatan, tentunya kegiatan-kegiatan kemudian belajar mengajar pasti akan tertinggal. Nah, dengan begitu kita semuanya harus menjaga pola makan, jangan telat makan. Kemudian ketika cuaca kurang baik, dia harus proporsional, harus bijak memilih makanan yang baik. Kemudian tidak kurang minum, kemudian mengurangi makanan yang kadar gulanya banyak. Gitu. Kemarin sudah saya sampaikan di pada duhur setelah kegiatan sholat berjamaah. Itu pertama menyampaikan terkait poskestren. Kemudian yang kedua kegiatan atau cuaca pada hari-hari ini gitu. Maka saya anjurkan untuk semuanya harus makan tepat waktu. Atau misalkan biasanya makan siang jarang itu, maka semuanya santri baik barin ataupun banat harus disiplin di dalam makan. Pagi, siang, sore harus makan, enak gak enak harus makan, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan yang keduanya, kalau misalkan sekiranya malam ini ngerasa dingin, maka silakan untuk menggunakan jaket gitu. Karena kalau misalkan kita nggak disiplin di dalam menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, lantas bagaimana ketika nanti sudah mulai KBM, tubuh kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kayak gitu. Jangan sampai kita tidak bisa bijak di dalam menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini adalah investasi untuk masa depan gitu. Jangan sampai kita masih kecil itu sudah dibiasakan dengan makanan-makanan yang kurang baik gitu. Dengan makanan-makanan yang kurang baik atau bahkan telat makan, tidak makan sama sekali. Kayak gitu. Ini menjadi hal yang kurang baik sehingga mempengaruhi investasi tubuh kita di masa depan, kayak gitu. Kalau misalkan sekarang makanan yang kurang baik atau misalkan telat makan, maka lambung pasti kurang sehat atau tidak sehat, gitu. Kemudian ketika lambung, kemudian ginjal kurang baik karena tidak teratur terhadap makan dan minum gitu. Coba aja bayangkan misalkan ya,
Orang yang sudah terkena penyakit ginjal harus cuci darah. Cuci darah sekali itu harus mengeluarkan 800.000. Cuci darah dianjurkan 2 minggu sekali. Gitu. Udah, berarti aktivitasnya sebulan itu harus mengeluarkan 800 kali 2 atau 800 kali 3, ya gitu. Itu dampaknya bagi seseorang yang tidak bisa disiplin di dalam menjaga tubuh. Itu. Ya, maka saya tekankan di dalam berbadan sehat ini kita semuanya harus disiplin di dalam menjaga tubuh. Siap ya, disiplin menjaga tubuh, siap? Siap. Nah, salah satunya tadi pola makan harus disiplin. Yang kemudian yang kedua, biasanya ada jadwal-jadwal kegiatan olahraga, maka semuanya nanti pengurus bisa perhatikan kegiatan olahraga khususnya di Banat ya. Adapun misalkan di Banin, silakan ketua marhalahnya untuk mengontrol teman-temannya agar senantiasa berolahraga. Itu jangan sampai anti untuk olahraga ya, kayak gitu. Yang selanjutnya, berpengetahuan luas. Yang ketiga ini, berpengetahuan luas ini berarti memiliki wawasan, ilmu dan pemahaman yang mendalam serta menyeluruh. Jadi tidak hanya di dalam satu bidang, melainkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, seluruhnya harus kita pahami. Itu jangan sampai mengkotak-kotakan ilmu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, ilmu itu adalah kemajuan umat, yang mana di antara ilmu itu ada ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu lain sebagainya. Kayak contohnya misalkan ilmu agama, sebagaimana kita tahu, kemudian ilmu umum sebagaimana kita tahu. Nah, itu semuanya harus kita pahami, harus kita miliki semuanya ya setelah berbadan sehat. Karena sudah berbadan sehat, pasti tentunya kita bisa belajar dengan baik. Dipercepat langsung ke nomor 4, berpikiran bebas. Nah, tentunya berpikiran bebas ini tidak sebebas-bebasnya ya, sehingga punya pikiran yang liberal. Kebebasan ini di sini maksudnya tidak menghilangkan prinsip ya, sehingga makna bebas ini melambangkan bahwa kita sudah matang di dalam menentukan arah, kemudian dewasa dari hasil pendidikan yang telah kita laksanakan di sini melalui petunjuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 moto. Kemudian kalau misalkan di dalam statuta ada tambahan bertakwa, berarti ada 5 moto yang ada di Nurul Fajri ya, bertakwa. Ya, tentunya kita tahu juga bahwa bertakwa ini menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu menjadi prinsip santri, menjadi prinsip sivitas akademika di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sudah ditanamkan terkait moto yang ada di pondok pesantren. Yang selanjutnya, panca jiwa.
Nah, panca jiwa ini berarti kalau panca ada 5. Panca sila, panca jiwa, panca jangka. Nah, panca jiwa yang pertama itu jiwa keikhlasan. Jiwa keikhlasan ini kalau misalkan ngambil dari arti bahasa Jawa sepi pamrih, jadi tidak ada pamrih, jadi tidak ada mendapatkan sesuatu ketika kita sudah melaksanakan tugas, melaksanakan aktivitas dan gitu. Jadi semuanya santri dan aktivitas akademika dituntut untuk menjadi orang yang mempunyai sifat yang ikhlas. Segala perbuatan yang dilakukan oleh kita semuanya semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ikhlas ini sudah dijelaskan bagaimana Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, bahwa kata Nabi, apakah ikhlas itu wahai Jibril? Kata Jibril, ini sudah saya tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu merupakan salah satu rahasiaku, kata Allah, yang aku tempatkan di hati-hati orang, di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Maka mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ikhlas. Nah, kenapa yang pertama itu ikhlas? Karena ikhlas ini penting gitu. Untuk siapa? Untuk seluruhnya gitu. Untuk sivitas akademik, bahkan untuk stakeholder gitu. Bagaimana santri di dalam belajarnya harus ikhlas, bagaimana pengurus di dalam kepengurusannya harus ikhlas, bagaimana pengabdian di dalam pengabdiannya harus ikhlas, bagaimana kiai, pendiri seluruhnya harus ikhlas dalam melaksanakan sistem yang ada di Pondok Pesantren Nurul Fajri. Sehingga setelah ikhlas, maka mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan seluruhnya kepada kita semuanya. Termasuk wali santri juga harus ikhlas, ya, harus ikhlas di dalam mondokin antum, kayak gitu. Ya, selaras dengan visi Pondok Pesantren Nurul Fajri itu ikhlas. Yang pertama iman, kemudian kompeten, kemudian humanis, kemudian loyal, akhlakul karimah, kemudian yang terakhir sholih. Itu tentang ikhlas. Kemudian yang selanjutnya jiwa kesederhanaan. Sederhana ini tidak berarti miskin atau melarat, ya, justru dalam jiwa kesederhanaan ini terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan, ya, di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, karakter yang kuat menjadi syarat untuk santri yang senantiasa berjuang di dalam belajarnya. Jadi jika ada santri misalkan yang terlalu menggunakan barang-barang yang kurang baik atau terlalu berlebihan, maka akan disesuaikan gitu, sehingga tertanamlah jiwa kesederhanaan gitu. Sederhana bukan berarti compang-camping, sederhana bukan berarti melarat, sederhana bukan berarti kekurangan gitu. Sederhana adalah prinsip kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya jiwa kemandirian. Sebagaimana kita tahu bahwa kita semuanya jauh dari keluarga, ya, orang tua, teman, keluarga, saudara dan lain sebagainya gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa
mengerti terhadap falsafah ini, jiwa kemandirian, maka akan susah kayak gitu. Dan kemudian kita juga ketika sekarang ini jauh, misalkan kelas 1 jauh dari orang tua, bahkan sampai kelas 6 jauh dari orang tua, bahkan kemungkinan ketika antum mengejar cita-cita antum pasti juga jauh dengan orang tua kayak gitu. Maka kalau misalkan seandainya kita semuanya sudah mengerti terhadap kemandirian yang ada di pesantren ini, yang ditanamkan di pesantren ini, maka akan mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak perlu mengharapkan orang lain untuk mengejar cita-cita, tidak perlu ada orang tua atau saudara di samping kita ketika ujian, karena kita sudah mandiri gitu. Kita bayangkan misalkan ketika ujian, kalau misalkan kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan memerlukan orang lain gitu. Tiba-tiba dari pinggir nomor 1 apa? Karena itu kan menggantungkan segala sesuatunya kepada orang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita sekali lagi kita punya paham terhadap prinsip ini, kemandirian, maka akan bisa gitu, mandiri kayak gitu. Yang selanjutnya, jiwa ukhuwah Islamiyah. Nah, berkaitan dengan tadi juga bahwa kita semuanya dididik di sini harus mandiri, harus renggang, harus berjarak dengan orang tua. Itu maka kita semuanya yang tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang dari daerah manapun, dari daerah Jawa, Timur, semuanya itu satu tempat. Kemudian tergabunglah dengan jiwa ukhuwah Islamiyah itu. Nah, ukhuwah Islamiyah ini jiwa persaudaraan itu. Jadi antar kamar, kemudian pasti akrab antar kamar, antar kelas, antar angkatan, antar pengabdian, antar keluarga pondok gitu. Sehingga suka duka pasti kita jalani bersama kayak gitu. Nah, tapi ada poin penting dari ukhuwah Islamiyah ini gitu. Kalau seandainya kita sudah mengerti terhadap ukhuwah Islamiyah, maka tidak ada lagi kegiatan atau kekerasan yang ada di pesantren kayak pukul dan lain sebagainya gitu, karena kita sudah mengerti terhadap ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya, jiwa bebas atau jiwa kebebasan. Ini tentunya juga bebas di dalam berpikir itu, tapi tidak punya sifat liberal, kayak gitu. Bebas berpikir, bebas menentukan masa depan, bebas di dalam bebas memilih jalan hidup, kayak gitu. Dan juga terhindar daripada stigma-stigma negatif, karena kita sudah memiliki falsafah-falsafah yang ditanamkan oleh di pesantren kayak gitu. Nah, itu terkait panca jiwa. Kemudian panca jangka. Yang selanjutnya panca jangka. Panca jangka berarti ada 5 ya, ada 5 yang salah satunya pendidikan dan pengajaran, kemudian kaderisasi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu pendidikan dan pengajaran. Maksud jangka ini adalah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan di dalam penyempurnaan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Nah, kalau kita melihat di dalam target capaian yang ada di Direktur TMI, itu ada mendirikan perguruan tinggi Nurul Fajri, kayak gitu. Itu adalah salah satu
menjangkau untuk memperluas di arah pendidikan dan pengajaran. Kemudian pendirian laboratorium kayak gitu. Sebagai contohnya pondok-pondok pesantren lain pun seperti itu. Kayak misalkan Gontor. Gontor itu juga ada UNIDA yang sebelumnya itu Institut Studi Islam Darussalam. Kemudian ada juga IUKI, Institut Ummul Qura Al-Islami, yang nanti kalau nggak salah rencananya tahun 2030 kalau nggak salah itu rencananya akan menjadi universitas kayak gitu. Termasuk juga di Nurul Fajri kita akan mengupgrade pendidikan kita dari berarti SMP, SMA, kemudian yang nanti SMA kelas 6 tidak bingung untuk melanjutkan studi perguruan tingginya karena ada perguruan tinggi di Nurul Fajri. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu terkait pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian tentang kaderisasi. Kalau misalkan kita melihat di beberapa pondok pesantren baik pondok pesantren yang di luar Jawa atau mungkin di dalam Jawa dan sebagainya, itu karena tidak bisa membangun kaderisasi oleh pengurus-pengurus pesantren, maka ketika kiainya meninggal dunia, maka pondok pesantren itu lama-kelamaan bubar, kemudian tidak ada yang menghuni gitu. Karena itu tidak terjalankannya kaderisasi gitu. Beda lagi dengan pondok-pondok yang memiliki kaderisasi. Salah satunya khususnya di pondok-pondok modern itu tentunya memiliki kaderisasi mungkin dan bahkan di pondok-pondok selain pondok modern pun ada kaderisasi. Maka di dalam Pancajangka ini melihat fenomena seperti itu, maka ada Pancajangka, di dalamnya ada kaderisasi, sehingga Nurul Fajri akan berjalan setelah pengabdiannya sudah tua, misalkan nanti akan regenerasi itu, sehingga Nurul Fajri akan berjalan hatta yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga adalah pergedungan. Pergedungan ini juga ada kaitannya dengan tadi Pancajangka pendidikan dan pengajaran gitu. Nah, pergedungan ini menjadi penyedia sarana prasarana pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren, khusus untuk di dalam pendidikan dan pengajaran yang layak untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk santri. Untuk selanjutnya yang keempat itu hizanatullah. Di antara syarat terpenting dalam sebuah lembaga pendidikan agar tetap bertahan hidup, yakni ada hizanatullah. Hizanatullah ini bagian yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan pesantren melalui pengelolaan keuangan dan pengadaan sumber dana. Itu hizanatullah. Yang terakhir, yang kelima adalah kesejahteraan keluarga pondok. Jangka ini bertujuan untuk memperdayakan kehidupan keluarga-keluarga yang membantu dan bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya pondok secara langsung. Ya, sehingga mereka menjaga setelah diberikan tanggung jawab, kemudian diberikan haknya, maka mereka harus menghidupkan pondok, bukan mereka yang hidup dari pondok. Nah, itu terkait Pancajangka, terkait 5 Pancajangka. Yang selanjutnya ada 10 menit lagi.
cara hidup di pesantren dan adat sopan santun.